Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Promtool semua, apa kabar? Semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini di sini saya akan membuat sebuah tutorial. Tutorial ini berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu video bagaimana caranya kita mengupgrade atau mengganti HDD kita ke SSD. Nah, tapi di sini bedanya bukan cara mengupgrade-nya, tapi saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita migrasi atau memindahkan OS kita yang asalnya ada di HDD ke full SSD gitu. Nah, karena di sini saya akan memindahkan OS saya yang awalnya ada di HDD ke SSD agar lebih ngebut gitu kan, agar lebih cepat. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini cara yang saya pakai tentu saja aman. Yang pertama aman, dan yang kedua tanpa harus melakukan yang namanya install ulang. Nah, buat teman-teman di sini yang ingin mencoba atau ingin memindahkan OS teman-teman semua yang awalnya di HDD ke SSD, bisa simak video ini sampai habis. Nah, baik teman-teman, di sini pastikan untuk pertama pastikan dulu untuk SSD Anda supaya sudah terbaca oleh desktop. Nah, bagaimana caranya untuk melihat? Nah, teman-teman bisa masuk ke File Manager, atau File Explorer gitu ya. Nah, di sini ada disk PC, teman-teman klik kanan, lalu yang klik Manage. Nah, ditunggu sebentar. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa klik yang di sini Disk Management. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini ada dua partisi gitu kan, karena di sini saya awalnya menggunakan satu hard disk dan menambah SSD. Nah, di sini sudah terbaca atau terdetek bahwa di sini sudah ada SSD yang kurang lebih ada 111 GB gitu kan. Nah, di sini saya akan memindahkan partisi C atau sistem atau OS ke SSD tanpa melakukan install ulang. Bagaimana sih caranya? Nah, pertama-tama teman-teman masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini teman-teman bisa bisa mencari yang namanya Macrium software dengan cara macrium.com/reflectfree. Nah, ketika nanti untuk linknya bisa saya tulis nanti. Nah, untuk setelah teman-teman masuk sini, teman-teman scroll aja. Nah, teman-teman scroll ke bawah ada yang backup at home. Nah, di sini ada tiga pilihan, ada yang free, ada yang trial, dan ada yang home, itu kan. Nah, untuk yang trial di sini, trial ini uji coba, dan yang home ini berbayar gitu kan. Nah, tapi teman-teman untuk membackup OS teman-teman cukup menggunakan Reflect yang free aja, yang gratis gitu. Nah, di sini teman-teman download, setelah download teman-teman install seperti menginstal software pada umumnya gitu kan. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstal, apabila teman-teman sudah selesai menginstal software Macrium Reflect ini, teman-teman bisa buka. Nah, muncul di sini kan. Nah, di sini ada dua partisi gitu kan. Yang pertama di sini ada SSD saya gitu kan. Di sini sudah terbaca Midas Force SSD 120 GB. Nah, di sini juga ada hard disk. Ada di saya yang kurang lebih ada 1 tera gitu kan. Nah, gimana caranya untuk memindahkan OS dari HDD ini ke sini atau ke SSD? Nah, teman-teman tinggal klik yang HDD ini, lalu klik clone disk. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman klik select a disk to clone. Nah, di sini ada SSD kita klik. Nah, setelah seperti ini, teman-teman mulai drag satu persatu partisi OS yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan bagian ini di SSD teman-teman masih ada
partisi yang belum terisi, teman-teman klik layout. Nah, lalu pilih yang maksimum size gitu. Apabila masih ada sisa partisi, dan itu pun apabila teman-teman ingin menjadikan SSD itu hanya sebagai tempat untuk OS seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah merasa cukup untuk apa yang akan diklonkan ke SSD, teman-teman tinggal klik next gitu kan. Nah, di sini teman-teman klik next lagi. Nah, di sini teman-teman cek kembali apakah sudah cocok atau belum untuk data-data yang akan teman-teman pindahkan ke SSD. Jika sudah, teman-teman klik finish. Nah, di sini di tampilan ini teman-teman uncentang yang save as and XML backup definition file. Nah, teman-teman uncentang. Nah, langsung klik OK. Nah, untuk proses ini memang sedikit memakan waktu. Nah, teman-teman bisa menunggu sambil bersantai, ataupun mau ditunggu pun tidak apa-apa. Nah, yang penting di sini untuk proses cloning OS yang ada di SSD ke HDD ini cukup lumayan memakan waktu. Nah, di sini saya akan meng-skip dulu bagian ini dan akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya setelah selesai cloning. Nah, baik teman-teman semua, apabila teman-teman semua sudah melakukan proses cloning ini, akan muncul seperti ini ya, yang Mekerium clone complete in sekian detik gitu kan. Nah, teman-teman klik OK aja. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa langsung close. Nah, setelah di close, teman-teman keluar dulu. Nah, teman-teman cek di file explorer. Nah, teman-teman scroll di PC. Nah, teman-teman kan di sini nih udah ada nih local disk E. Nah, teman-teman cek. Nah, di sini sudah ada kan? Sudah ada untuk OS teman-teman untuk diganti ke SSD. Nah, tapi di sini OS-nya masih ada di harddisk HDD gitu, belum pindah ke SSD. Gimana caranya kita memindahkan bootable OS yang ada di sini ke SSD? Nah, teman-teman caranya tinggal masuk ke BIOS. Nah, caranya teman-teman tinggal restart atau shutdown, lalu teman-teman masuk ke BIOS masing-masing. Biasanya untuk masing-masing PC itu berbeda-beda kan. Ada yang menggunakan F2, ada yang menggunakan F10, F11, bahkan F12. Nah, ada juga yang Del atau delete. Nah, untuk PC saya ini cara masuk ke BIOSnya tinggal mengeklik atau menekan tombol del secara spamming atau terus menerus diklik sampai masuk ke BIOSnya. Saya akan praktekkan saat ini juga. Saya akan meng-shutdown dulu PC ini. Nah, baik teman-teman semua, berhubung sini PC saya itu untuk masuk BIOSnya adalah mengklik spamming del. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan BIOSnya gitu kan. Nah, bagaimana cara merubah bootable-nya dari yang namanya HDD ke SSD? Nah, di sini kita masuk ke menu boot. Nah, di sini ada hard disk drive priority. Nah, teman-teman klik. Nah, teman-teman klik di sini ada yang namanya UEFI Midas for SSD 120 GB. Nah, teman-teman klik itu. Nah, usahakan masuk ke yang UEFI. Nah, di build priority pertama itu di SSD. Nah, setelah itu teman-teman klik SSC. Nah, setelah klik SSC pastikan lagi untuk boot device yang pertama itu ada di yang namanya SSD itu. Setelah itu teman-teman bisa klik F10 dan klik yes. Nah, dan teman-teman di sini tinggal menunggu desktop teman-teman melakukan booting, gitu kan. Nah, kita akan langsung lanjut ke setelah melakukan booting. Nah, baik teman-teman, ini kondisi PC-nya sudah melakukan booting dan juga restart, dan juga tadi saya sudah memindahkan bootable-nya seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah,
Untuk cara ngeceknya kita masuk lagi ke File Explorer. Nah, di sini teman-teman cek di bagian disk PC. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa bootable-nya sudah pindah ke SSD dan untuk HDD-nya sudah menjadi penyimpanan atau memori biasa. Nah, di sini teman-teman apabila ingin menjadikan HDD ini menjadi memori biasa, teman-teman tinggal klik kanan. Nah, setelah klik kanan, teman-teman lakukan yang namanya format. Nah, kenapa harus diformat? Karena agar kita bisa mengosongkan penyimpanan yang di sini untuk menyimpan data-data kita. Nah, di sini teman-teman klik start, lalu klik OK. Di sini klik OK, yes lagi. Nah, apabila sudah, nah berarti di sini local disk E atau HDD kita sudah menjadi memori internal seperti biasa, seperti layaknya data D yang di sini. Nah, untuk SSD sudah menjadi full bootable system gitu. Nah, mungkin sekian untuk tutorial pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.